Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gantina Rama Putri dari KKA Jabar FMIPA ITB. Pada video kali ini, kita akan membahas contoh-contoh soal terkait model ekonomi relatif. Kita mulai yuk. Contoh soal yang pertama, perhatikan matriks input-output dari sektor pertanian, manufaktur, dan jasa berikut. Pertanyaan yang pertama, tentukan total output seluruh sektor pada model ekonomi di atas untuk memenuhi permintaan konsumen sebesar 100 juta dolar produk pertanian, 80 juta dolar barang manufaktur, dan 50 juta dolar produk jasa. Pertanyaan yang kedua, tentukan berapa sih konsumsi internal dalam proses produksi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, pertama kita misalkan dulu matriks total output. Matriks X besar, ukurannya 3x1, yang entry-nya X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Di mana X, Y, Z ini adalah nilai produk pertanian, nilai barang manufaktur, dan nilai produk jasa. Lalu kita misalkan matriks permintaan konsumen, matriks D, ukurannya 3x1, entry-nya 180 dan 50. Selanjutnya kita hitung matriks identitas dikurangi matriks A. Lalu kita cek apakah I min A ini punya inverse ya. Kita hitung determinannya bisa menggunakan metode Sarus maupun ekspansi kofaktor. Karena determinannya tidak 0, maka matriks identitas dikurangi A ini memiliki inverse. Sehingga X dapat kita cari dengan formula I min A inverse dikali matriks D. Hasilnya sebagai berikut. Jadi, untuk memenuhi permintaan konsumen dibutuhkan produksi 203,1 juta dolar produk pertanian, 228,8 juta barang manufaktur, dan 165,7 juta dolar produk jasa. Sementara konsumsi internal dalam proses produksi tersebut dapat dihitung dengan rumus A dikali X atau X dikurangi D. Nah, karena lebih mudah pengurangan, jadi kita pakai rumus yang kedua ya. Kita peroleh konsumsi internal dalam proses produksi tersebut 103,1 juta dolar. Produk pertanian 148,8 juta dolar. Barang manufaktur dan 115,7 juta dolar produk jasa. Untuk contoh soal yang kedua, perusahaan TKK memiliki 3 anak perusahaan, yaitu perusahaan yang memproduksi karet, manufaktur ban, dan manufaktur ban lain berbahan dasar karet. Model input-output dari 3 anak perusahaan tersebut memenuhi informasi ini. Misalkan, permintaan konsumen pada tahun ini sebagai berikut. Berapa produksi masing-masing anak perusahaan tersebut untuk memenuhi permintaan konsumen di atas. Perhatikan bahwa matriks input-outputnya sebagai berikut. Kita misalkan dia matriks A ya. Lalu kita misalkan juga matriks total output, matriks X besar ukurannya 3x1, dengan entry-entry X kecilnya nilai produk karet mentah, Y kecilnya nilai produk ban, dan Z kecil barang berbahan karet lainnya. Lalu kita misalkan matriks permintaan konsumen, matriks D, ukurannya 3x1, entry-nya 200, 800, dan 120. Kita hitung matriks identitas dikurangi matriks A. Hasilnya sebagai berikut, lalu kita cek apakah matriks ini punya inverse atau enggak. Jika kita hitung determinan dari I min A ini, dia tidak 0. Dicoba ya dihitung. Boleh pakai metode Sarus ataupun ekspansi kofaktor. Karena determinannya tidak 0, maka I min A memiliki inverse. Sehingga X dapat dihitung dengan formula inverse dari I min A ini dikalikan dengan matriks D. Kalau kita hitung, kita akan peroleh hasilnya sebagai berikut. Sehingga untuk memenuhi permintaan konsumen dibutuhkan produksi 820,4 juta dolar karet mentah, 853,6 juta dolar ban,
dan 140,4 juta dolar barang berbahan karet lainnya. Oke, dengan berakhirnya slide tadi, penjelasan mengenai modal ekonomi aktif telah selesai. Berikut ada beberapa tugas yang dapat Anda kerjakan untuk menambah pemahaman materi ini. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.